Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi sama saya Stefani pada acara Cozy Chat with Us. Untuk episode kali ini kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya, temanya masih sama yaitu tentang suara Tuhan. Untuk kesempatan sekarang kita kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Johnson Willem Laulaka. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Taman Elang dan juga founder dari Push Ministry. Kami mau mengingatkan bahwa Cozy Chat with Us adalah sebuah program tanya jawab rohani dan juga bisa menjadi program saluran doa yang akan memberkati orang-orang percaya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan dan beban-beban doa bisa dikirimkan melalui Facebook, Instagram, ataupun channel YouTube kami. Yuk kita sapa dulu yuk dengan narasumber kita. Shalom Pak John. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Luar Iya. biasa ya Pak ya. Minggu-minggu kemarin Pak kita sudah melakukan syuting untuk yang pertama yaitu tentang temanya masih sama nih Pak. Tentang suara Tuhan. Nah, di episode kali ini kita akan gali lebih dalam lagi Pak tentang suara Tuhan ini. Contohnya seperti bagaimana sih cara mengaplikasikan suara Tuhan dalam pelayanan. Serta ada juga tentang yang kalau misalnya suara Tuhan itu kira-kira iblis tuh dengar nggak sih Pak gitu. Iya. Kita langsung aja ya Pak ya. Baik. Nah, untuk yang pertama adalah dari Ibu Nadia, pertanyaannya ini dikirimkan melalui Facebook Pak John. Iya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menanggapi kalau suara Tuhan yang kita dengar itu untuk disampaikan ke orang lain, tapi kita sendiri belum yakin nih Pak 100% bahwa itu suara Tuhan. Iya. Kira-kira gimana tuh Pak John? Jadi ada suara Tuhan waktu dia berdoa. Mungkin dia berdoa untuk temannya. Iya betul. Lalu dia mendapatkan sesuatu, tapi dia belum yakin 100%. Iya betul Pak. Nah sekarang sementara di dalam hatinya ada dorongan untuk mau menyampaikan itu. Iya betul. Tetapi karena dia belum yakin 100%, dia ragu untuk menyampaikan. Betul. Nah jadi sebenarnya dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa ujilah segala roh. Jadi perlu ada ujian. Kita perlu Jadi diuji dulu semua segala sesuatunya ya Pak John. Dulu. Jadi kita perlu uji dulu apa pernyataan itu layak untuk disampaikan atau tidak. Nah, tapi juga kalau dari pertanyaan tadi ada beberapa pandangan begini. Waktu dia dengar suara Tuhan itu katanya belum 100% ya. Ya belum 100% yakin gitu yakin, Pak. tapi ada dorongan yang kuat dari hati. Betul. Nah ini perlu dipertanyakan. Yang belum 100% ini soal penglihatan atau pernyataan itu yang belum didapat 100% atau dia sendiri yang belum yakin 100% gitu. Jadi gini, penglihatan itu biasanya bisa juga awal yang Tuhan sampaikan baru sepotong. Nah baru sepotong. Tapi kita harus yakin bahwa itu dari Tuhan. Dasarnya itu dulu tuh ya Pak John ya. Kalau kita yakin itu dari Tuhan, begitu kita buka mulut untuk menyampaikan, Tuhan tambahkan lagi. Jadi tidak tunggu sampai pernyataan gitu itu ya, sudah full 100% sempurna baru kita nyampaikan. Enggak. Oke. Nah maka itu memang perlu satu kepekaan sungguh-sungguh, walaupun memang baru mendapatkan sedikit, tapi kita sudah yakin ini dari Tuhan. Begitu kita melangkah selanjutnya dalam menyampaikan, maka Tuhan akan tambahkan lagi pernyataan demi pernyataan. Begitu. Nah jadi kalau dari pertanyaan ini ada timbul dorongan dari hati untuk mau menyampaikan, tapi dia tidak bisa sampaikan, berarti dia harus kembali untuk mengecek lagi. Nah ada beberapa ayat tentang kita uji pernyataan-pernyataan ini, cara ujinya dan sebagainya itu. Nah, mungkin Gimana tuh Pak?
Kita bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya. Oke. Saya baca dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan di sini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap remeh nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi Alkitab berkata dalam kondisi seperti ini jangan padamkan roh gitu maksudnya. Jadi jangan karena dapat belum yakin tapi akhirnya ya udahlah gitu. Tapi ada dorongan dari hati. Nah, kalau dorongan itu dari Roh Kudus, Alkitab berkata jangan padamkan. Artinya tetap konsentrasi dengan Tuhan, tetap berdoa. Nanti akan sampai ke ayat yang berikut dikatakan, dan janganlah anggap remeh nubuatan. Kalau roh kita siap, kita tidak akan remehkan pernyataan itu. Artinya memang belum sempurna mungkin, tapi kita akan tetap berusaha, berdoa supaya pernyataan itu menjadi lebih baik lagi. Tuhan sempurnakan. Nah, kemudian dikatakan, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Jadi memang di sini kondisinya bahwa harus diuji. Kalau memang sampai tidak yakin benar, ya udah diuji lagi, jangan dulu disampaikan. Berarti kalau kitanya nggak yakin benar-benar gitu Pak setelah diuji, ya kita nggak usah disampaikan dulu gitu ya Pak John. Lebih baik begitu gitu ya. Lebih baik begitu. Jadi dan dengan itu juga untuk meyakini kita supaya di waktu-waktu kemudian akan lebih sempurna. Begitu. Oke, Pak, ya, Pak. Jadi sudah punya keberanian untuk menyampaikan karena memang tahu itu benar. Begitu. Berarti kembali lagi tergantung antara hubungan kita sama Tuhan langsung ya Pak ya. Jadi untuk mengujinya kita pakai pertama itu adalah hati. Oke. Karena di hati ada Roh Kudus, ada Tuhan yang mampu mengecek itu benar atau tidak. Nah itu jadi pakai hati. Yang kedua kita pakai firman Tuhan. Jadi 2 dasar ini. Begitu. Selama nggak melenceng dari situ, ya berarti itu benar dari Tuhan gitulah Pak John ya. Ya. Oke. Begitu. Kita lanjut ke yang kedua ya Pak ya. Masih Baik. dari Nadia juga. Ini pertanyaannya, Iya. bila suara Tuhan yang kita dapat dalam doa itu Pak, apa perlu semua disampaikan gitu? Kadang-kadang kan ada yang mungkin yang kita dengar itu kan kabar yang nggak baik lah untuk kita sampaikan kepada orang lain Pak. Nah kalau itu gimana Pak? Baik. Ya, jadi tidak semua pernyataan yang kita dapat itu kita sudah harus sampaikan saat itu, tidak semua. Sebab ada pernyataan-pernyataan yang lebih kepada masalah pribadi Ya betul Pak. orang itu, seumpama kita doa lalu ada seperti itu, ya kita harus simpan itu di hati, nanti baru disampaikan dengan cara 4 mata, ada di ajak dia ngobrol, cerita, baru sampaikan. Jadi tidak bisa secara umum. Kecuali pernyataan-pernyataan yang bersifat membangun secara umum gitu. Tapi kalau hal-hal yang secara pribadi, apalagi teguran-teguran, memang tidak bisa secara umum. Tetap ada batasan-batasannya ya Pak ya, walaupun kita dengar suara Tuhan langsung gitu ya Pak John ya. Ya benar-benar, walaupun dengar langsung tapi tidak bisa. Nah ini ada kadang-kadang orang begitu semangatnya, saking semangatnya begitu dia gebu-gebu berdoa dengan teman-teman dalam kelompok lagi semangat, tiba-tiba dapat pernyataan Tuhan. Begitu dapat pernyataan Tuhan, saking semangatnya langsung disampaikan. akhirnya langsung sampaikan gitu. Jadi kurang berhikmat Ya, betul, untuk betul, Pak. menyampaikan. Begitu. Oke. Nih kita langsung yang ketiga ya Pak. Iya. Sama juga masih dari Ibu Nadia dari Facebook. Bagaimana menyikapi ketika kita berdoa di depan orang, lalu pada saat berdoa itu berubah menjadi penyampaian kata-kata profetik Pak. Sedangkan kan kita nggak tahu itu benar atau tidak, apa harus ditahan kata-kata itu? Jadi berarti ini dia sudah mengalami satu pertumbuhan doa di mana menuju kepada
doa yang bersifat profetik ya. Jadi kadang-kadang bisa seperti itu. Lagi doakan orang, sementara lagi doakan sesuai dengan beban doa tersebut, tiba-tiba ada pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan. Mungkin pada waktu itu keluar dari mulut perkataan-perkataan yang bersifat doa kepada orang itu. Nah, namun begitu habis doa orang itu mungkin bisa bersaksi. Yang tadi Bapak doakan itu sebenarnya itulah yang di hati saya. Itulah beban doa, beban pergumulan di hati saya. Nah, ternyata tadi dalam doa kok Bapak sudah doakan itu. Berarti peneguhan tuh ya Pak John ya? Peneguhan. Jadi kadang-kadang kita lagi doain orang, kita nggak tahu nih apa yang Tuhan mau sampaikan buat orang itu. Tapi waktu kita sudah bertindak untuk berdoa, keluar perkataan-perkataan profetik. Bisa itu untuk membangun, bisa untuk mendoakan orang itu, menasihati, atau menyampaikan pernyataan. Berarti itu maksudnya pada saat doa tiba-tiba berubah jadi profetik, nggak apa-apa tuh Pak John? Nggak apa-apa. Ikutin aja gitu ya Pak John? Ikutin aja. Nah, ada kan kadang-kadang orang gitu, dia sudah dapat nih, begitu lagi doain orang, dia dapat pernyataan baru sepotong, terus dia takut untuk menyampaikan. Iya betul tuh Pak John. Masih ragu gitu, ngomong gak ya? Tapi ini kayaknya benar ini. Iya betul benar Pak John. Begitu nunggu-nunggu kok belum juga, artinya belum dibukakan semuanya. Nah, tetapi sampaikan aja. Yang kalau itu dari Tuhan, nyampaikan aja dulu, nanti pasti Tuhan tambahkan lagi. Nah, itu. Jadi Tuhan bisa bekerja menyampaikan profetik ini, pernyataan Tuhan waktu kita berdoa. Doain orang gitu, lagi doain orang, tumpang tangan, bisa. Begitu. Nah, pernah ada ini nggak sih Pak John? Maksudnya kejadian ininya gitu Pak. Oke. Apa misalnya tiba-tiba Pak John pas sampein profetik orangnya marah atau apa gitu? Ya. Memang sih hal ini banyak pengalaman di lapangan, kejadian-kejadian seperti ini. Makanya waktu pernyataan ini saya disampaikan seperti itu, ini sudah bagus ini. Artinya orang ini sedang bertumbuh di arah untuk menyampaikan profetik. Nah, saya kasih contoh. Ada contoh kasus. Jadi ada waktu itu di kota Soe ya. Tahun 93 di kota Soe ada seorang anak muda datang kepada saya. Dia datang sambil menangis. Lalu saya tanya, kenapa? Dia nangis terus. Lalu tiba-tiba dia tidak sanggup ngomong, tapi dia bilang, bapak saya gini katanya gitu. Nah, jadi bapak saya gini, tapi air matanya juga turun, ingusnya juga turun, semua nangis. Jadi akhirnya saya pikir, waduh berat kali anak ini. Lalu saya bilang begini, udah kamu duduk dulu tenang, kamu cerita apa bebanmu, nanti kita berdoa. Sementara dia tenang, lalu saya ajak dia mau berdoa. Jadi belum berdoa ya. Sementara dia tenang, tiba-tiba Tuhan buka mata saya untuk melihat. Dengan mata terbuka saya dapat penglihatan ada darah. Wah. Lalu hanya dengan satu tanda itu ada darah. Lalu saya tanya, lalu dari darah itu Tuhan jelaskan dalam hati saya bahwa orang tuanya, nenek moyangnya dulu pernah bunuh orang. Lalu saya tanya, nenek moyang kalian dulu pernah membunuh orang gak gitu? Lalu dia bilang, oh saya nggak tahu katanya. Nah, lalu
saya bilang kalau begitu kita berdoalah. Kita nyanyi satu lagu penyembahan, kemudian berdoa. Sementara berdoa, amin, Tuhan perlihatkan lagi. Ada sebuah pedang. Ya. Jadi dari pernyataan yang tadi hanya cuma penglihatan, begitu habis doa kami melangkah untuk mau pergi ke rumahnya berdoa untuk keluarganya, Tuhan perlihatkan ada satu pedang sepanjang ini. Lalu saya tanya, apakah orang tuamu simpan pedang yang dulu dipakai untuk memotong atau membunuh orang? Lalu dia jawab, Ya. saya nggak tahu. Saya bilang kalau begitu kita ke rumah aja. Jadi ajak dia, kita sampai di rumahnya. Gitu sementara duduk, begitu sampai di rumahnya, ketemu ibunya, lalu kami duduk di ruang tamu itu. Sementara duduk, Tuhan buka mata saya lagi. Saya melihat di dalam kamarnya itu, di lemari bagian laci ketiga itu ada jimat-jimat. Oh, oke. Lalu dari penglihatan itu Tuhan jelaskan dalam hati saya, sekarang sampaikan atau tanyakan ke ibu ini. Kalau dia mau supaya suaminya sembuh, maka dia harus jujur. Nah, jadi ternyata bahwa suaminya itu sudah gila. Gila dan kadang jalan-jalan di jalan seminggu baru bisa balik gitu. Ganti pakaian, mandi, habis kembali lagi gitu. Jadi sudah betul-betul gila. Nah, jadi saya langsung sampaikan ke ibu itu, Bu, kalau hari ini ibu jujur, maka suami ibu dimanapun berada, Tuhan katakan dia akan sembuh. Saya mau tanya, Bu, di lemari ibu itu ada jimat-jimatnya, bagian laci ketiga. Lalu diam-diam dia masuk ke kamar. Dia masuk ke kamar, dia buka lemari, dia ambil itu jimat-jimat. Ternyata itu jimat-jimat suaminya. Lalu dia taruh di meja. Begitu dia taruh di meja, Tuhan bilang lagi, masih ada lagi di lemari. Lalu saya bilang, masih ada lagi, Bu. Dia balik lagi. Nah, dia balik lagi. Dia cari-cari, oh memang masih ada. Dia bawa lagi, datang taruh di atas meja. Habis itu selesai, Tuhan ingatkan tadi awal penglihatan pedang itu. Iya. Lalu saya tanya, Bu, di mana pedang yang sepanjang seperti ini? Pedang itu di mana? Kaget ya. Ini Tahu dari mana gitu ya Pak John? penginjil ini bisa tahu ya, gitu. Kalau di daerah yang suka doa, orang suka Tuhan doa, dibilang penginjil ya. Jadi ini penginjil tahu dari mana? Bisa tahu ya kata gitu. Nah, sambil terheran-heran, dia wajahnya seperti antara terheran-heran dan mau menjawab juga belum dia jawab. Nah, sementara dia masih kayak orang Bingungan gitu ya Pak John? bengong apa itu? Kaget kan sampai gitu kan. Takjub kayaknya dia Nah, Pak John. takjub lah. Ya, mungkin Alkitab bilang takjub gitu ya. Sementara dia gitu, tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Nah, dalam penglihatan Tuhan sampai saya lihat pedang itu ada ke arah sana. Nah, di arah ke sana di atas gunung dan disimpan di atas rumah gudang. Rumah di sana ada rumah gudang itu di atap. Lalu tiang 4 itu di bawah nanti dibuat jadi tempat duduk-duduk, tapi di atasnya itu gudang. Nah, pedang itu dalam penglihatan ada di atas rumah gudang, arahnya ke sana. Lalu saya tanya sama ibu ini, Bu, apakah pedang itu ada di arah ke sana? Tambah bingung deh Pak John itu Ibu. Di atas gunung, di rumah gudang. Nah, lalu dia jawab,
Oh ya Pak, itu para pendoa. Dulu ada tim doa 8 orang doa di sini. Masalahnya sama untuk suaminya yang gila ini supaya sembuh. Lalu pedang itu mereka bawa ke sana. Dan itu tempat para pendoa itu katanya. Oh. Lalu saya bilang, Bu, mungkin mereka doa tapi salah berdoa. Sehingga ini belum tuntas. Belum tuntas. Jadi tidak apa-apa. Sekarang ibu mewakili keluarga ibu, mewakili suami ibu untuk mengaku semua kesalahannya, yaitu dia menggunakan jimat-jimat ini. Jimat-jimat kan sudah dikumpul di depannya. Jadi saya bilang sama dia harus mewakili suaminya, keluarganya minta ampun sama Tuhan. Baru nanti kita sama-sama, saya bilang, baru nanti saya ajak ibu kita doa sama-sama untuk menolak semua kutuk pembunuhan. Jadi ternyata dulu itu pedang ini itu dulu nenek moyangnya pakai untuk perang. Pakai untuk perang, bunuh orang. Jadi dari nenek moyangnya turun ke kakek neneknya, turun ke bapak ini simpan. Jadi rupanya kutuknya itu turun kepada keluarga ini. Makanya kita ratapan bilang, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Kami yang menanggung kedurjanaannya, sebab akibatnya itu. Nah, jadi setelah terangkan kemudian kepada ibu itu, ajak mereka berdoa, minta ampun sama Tuhan. Lalu doa putus dari kutuk semua selesai. Doa pelepasan buat mereka, usir setan-setannya. Kami bergandeng tangan, anaknya yang tadi menangis itu. Sama ibu ini kami bergandeng tangan, berdoa buat bapaknya. Nah, bapaknya itu. Nah, kita doa, Tuhan, dimanapun bapaknya berada saat ini, kami minta Tuhan sembuhkan. Gitu. Dan habis doa selesai, seluruh jimat-jimatnya kami kumpul depan rumah, dibakar semua selesai, terus saya pulang. Besok pagi-paginya anak ini, besok pagi-paginya suami dari ibu ini pulang ke rumah. Pagi-pagi dia masuk ke kamar, dia ambil handuk, pakaian, dia pergi mandi di kamar mandi sambil menyanyi lagu rohani. Ibu ini sama anaknya lagi di dapur, mereka dua rangkulan nangis. Saking terharunya dia. Kok bisa bapak pulang nyanyi lagu rohani nanti di kamar mandi. Nah, ini kedua. Padahal dari yang begini ya Pak John. Padahal begini. Nah, itu baru seminggu belum pulang. Nah, jadi begitu pulang udah seminggu itu. Nah, kok bisa pulang? Nah, habis dia nyanyi selesai, dia masuk ke kamar, ganti pakaian. Dia ambil pakaian dinasnya, dia kerja di salah satu kantor pemerintah di kota Soe. Orang Pemda. Yang pakai pakaiannya habis, dia ke kantor. Nah, udah. Hari itu juga ibu ini langsung ingat. Berarti yang penginjil itu ngomong benar ini. Begitu suaminya berangkat ke kantor, waktu itu saya sudah janji, Bu, pedang itu harus bawa supaya kita selesaikan. Jadi karena dia ingat itu, dia lihat mujizat Tuhan terjadi. Habis suaminya ke kantor, dia juga berangkat ke kampung yang di bukit itu, di gunung itu. Nah, dia berangkat ke sana. Ternyata perjalanannya itu pagi sampai sore. Jauh berarti jauh, ya Pak. Jauh. Jadi sampai di sana, besok harinya baru dia kembali. Besok harinya dia kembali sampai sudah sore. Hari ketiga pagi-pagi, anaknya datang ke saya. Dia panggil, Kak John. Saya tanya, kenapa? Mama sudah bawa pedang itu datang. Oh gitu.
Iya ternyata ada di atas rumah gudang katanya gitu. Di pendoa-pendoa itu. Oh, lalu singkat cerita kami ke rumah. Doa khusus untuk putuskan roh pembunuhan itu. Ya. Dan kutuk-kutuk sebab akibatnya semua yang turun lewat nama, marga, tubuh jiwa roh, darah daging, sumpah, janji, jadi ada jalur itu. Ya. Udah putuskan semua selesai. Usir pengaruh setannya semua. Habis pedang itu dibakar. Bakar dihancurkan. Mulai saat itu bapak itu sehat dan rumahnya itu tidak ada lagi gangguan. Nah, jadi memang itu tadi kalau lihat pernyataan tadi, pertanyaan tadi, kadang kita menunggu nanti 100% suara Tuhan baru enggak itu. Padahal potong-sepotong gitu ya Tuhan Pak Jon ya. sampaikan Untung sepotong-sepotong. Pak Jon taat ya Pak. Nah, kalau itu. misalnya kita nggak taat, wah udah miss tuh pasti Pak. Ya, kalau seandainya waktu Tuhan kasih tunjuk awal saya tidak taat, mungkin saya tidak tahu jalan ceritanya Iya betul seperti betul ini. Pak, betul Pak. Dan orang itu, keluarga itu nggak tahu dipulihkan atau kita nggak tahu. Gitu. Tapi awal saya taat ya terjadi seperti itu. Jadi memang perlu kepekaan untuk walaupun sepotong, tapi kalau itu dari Tuhan sampaikan saja dulu. Baru Tuhan tuntun ya. Gitu. Kalau kita lihat cerita perjanjian lama di Alkitab ya. Waktu bangsa Israel pikul tabut Allah, mereka mau melewati sungai Yordan. Kalau mereka ragu-ragu tidak melangkah, tidak terjadi mujizat. Betul Pak, betul. Gitu. Tapi begitu mereka injak air itu, tiba-tiba kok bisa ya. Jadi memang harus melangkah. Jadi itu intinya ya Pak Jon ya, melangkah dulu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi, itu pertanyaan dari Nadia Pak. Nah untuk selanjutnya ada juga pertanyaan dari Pak Sandi nih Pak. Ini dikirimkan melalui YouTube. Oh gitu ya. Oke. Nah untuk Pak Sandi ini pertanyaannya dia tanya, lucu sih Pak, agak menggelitik hati saya juga nih Pak. Saya juga penasaran nih sama jawabannya. Karena pertanyaannya gini Pak, apakah suara Tuhan itu didengar juga oleh setan atau iblis? Oh iya ya. Apakah suara Tuhan didengar juga oleh setan? Baik. Kalau apa yang sudah Tuhan bicara atau sampaikan kepada manusia, bisa saja, bisa setan itu tahu. Dia bisa tahu karena kita lihat di Alkitab juga ada bukti-bukti bagaimana waktu Tuhan bicara, setan tahu. Maka itu kan memang setiap kita dapat pernyataan Tuhan, kita juga harus berdoa, thanking supaya setan jangan menghalangi. Begitu. Jadi memang ada. Nah, kalau begitu mungkin kita bisa lihat dalam Kejadian ya. Ya boleh Pak. Kitab Kejadian 2, saya baca dulu. Ayat 16. Iya, Kejadian 2 ayat 16 begini. Nah ini contoh tentang Tuhan bicara dan ternyata setan pun tahu itu. Kejadian kedua ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah ini firman Tuhan kepada Adam. Tuhan berbicara, suara Tuhan kepada Adam. Nah namun kita lihat jalan ceritanya, ternyata bahwa setan juga tahu. Nah, coba saya baca dulu Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik
dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kalau kita lihat tadi Tuhan berfirman semua pohon boleh makan, Ya. tapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan dimakan. Iya betul. Sekarang setan balik. Hmm. Nah, dengan pernyataan. Nah, dikatakan bahwa tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, dia balik. Pernyataan. Nah, seolah-olah pertanyaan menjebak kepada Hawa. Tapi kita lihat selanjutnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jawaban Hawa benar, sesuai dengan perintah Tuhan, Ya. boleh makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, kamu makan. Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini Hawa memberikan penjelasan tentang tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, Hawa tidak menjelaskan seperti yang dikatakan di dalam ayat 17. Nanti saya baca itu ya. Nah, kita lihat ayat 4-nya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Nah, di sini kita temukan bahwa setan tahu waktu Tuhan bicara kepada Adam. Ada di sini tentang tahu tentang baik dan jahat. Nah, itu di ayat 17. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Nah, ternyata suara Tuhan di ayat 17 ini juga yang dipakai oleh setan di dalam Betul, Pak. Kejadian 3 ayat iya. 5. Berarti di sini kita tahu Dia juga dengar gitu ya Pak ya? setan juga dengar loh. Setan juga dengar, dia dengar nih. Tinggal ya pelintir-pelintir Iya, betul, dikit. betul, Pak. Nah, Putar-putar jadinya. padahal Hawa cuma bilang itu pohon yang di tengah taman itu jangan makan. Hawa bilang gitu. Berarti informasi dari manusia kepada setan nggak ada tentang manusia menyampaikan suara Tuhan kepada setan, gitu Iya, kan? Informasi Hawa juga separuh aja. Iya, separuh. Tapi kenapa setan bisa tahu Tahu. itu buah Iya, pengetahuan benar-benar, Pak. baik dan jahat? Iya. Ternyata itu perkataan dari Tuhan di ayat 17. Iya, betul Pak. Gitu. Nah, dari sini kita, oh benar ini. Setan dengar itu. Nah, jadi firman, suara Tuhan ini bisa dipakai oleh setan untuk menipu bahkan menjebak. Kalau firman atau suara Tuhan itu tidak didengar baik-baik dan tidak ditaat dengan baik. Benar Pak. Berarti itu udah salah satu ayat yang benar-benar menjawab pertanyaan Pak Sandi ini nih Pak. Iya, benar tuh. Tentang suara Tuhan itu ternyata iblis atau setan itu dengar ternyata gitu ya. Selama ini yang kita pikir, aduh denger nggak ya. Ya. Kita pikir kan mereka nggak mungkin denger lah gitu Pak. Kan suara Tuhan kan tidak ditujukan untuk mereka sebetulnya kan. Karena kan Tuhan berbicara, kita berharapnya Tuhan berbicara kan langsung Pak secara pribadi gitu. Ternyata mereka juga dengar. Iya, betul. Nanti memang, nah tapi begini, ada yang setan tidak tahu. Oh, gitu, Setan tidak tahu sama sekali, apa tuh Pak John? yaitu rahasia Tuhan. Oh. Nah, jadi kalau itu belum Tuhan sampaikan, setan nggak tahu. Tapi selama itu masih ada di hati Tuhan, rahasia Tuhan, setan tidak akan tahu. Sampai kapanpun dia tidak akan tahu. Begitu. Nah, coba kita baca satu ayat ya. Boleh Pak.
ada satu ayat di 1 Korintus 2 ayat 11. Iya. 1 Korintus 2 ayat 11, iya. Iya. Saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi jelas di sini ayat itu selain roh Allah. Jadi semua yang ada dalam hati Allah, dalam hati Tuhan, yang tahu itu roh Allah. Ya. Selain itu manusia pun tidak tahu. Iblis apalagi juga nggak tahu ya Pak Jon? Iblis juga tidak tahu. Nah, makanya itu memang ini ada hubungan dengan doa dalam bahasa roh itu. Oh, nah itu gimana Pak? Kalau doa dalam bahasa roh itu kira-kira iblis tahu nggak tuh Pak Jon? Iblis tidak tahu. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, dia bingung itu. Itu dia akan bingung 7 turunan. Kalau bahasa kita di kampung gitu. Jadi bingung dia, gelisah ini orang ngomong apa. Makanya penting kalau kita berdoa dalam bahasa roh, sebab bahasa roh itu kan untuk menyampaikan rahasia betul, Pak Jon. kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 1-2 gitu. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita tidak, manusia juga tidak tahu. Iya betul Pak. Yang berdoa juga tidak tahu artinya. Iblis pun nggak tahu gitu ya Pak. Iblis lebih tidak tahu lagi. Oh berarti penting banget tuh nih untuk apa sobat pemenang, saudara seiman, kalau misalnya kita mau berdoa itu penting banget untuk berbahasa roh, doa dalam bahasa roh, karena ternyata doa dalam bahasa roh itu iblis nggak tahu. Dia nggak tahu rahasia Kalau kita. pakai bahasa Jepang dia tahu ya Pak Jon ya. Wah, bahasa Jepang apalagi. Bahasa Kupang apalagi ya Pak Jon ya. Banyak setan di sana, itu pasti lagi. Oke deh Pak. Nah Pak, ini kan pertanyaan-pertanyaannya nih Pak kan tentang pribadi kan Pak, tentang pelayanan, terus setelah itu tentang pribadi. Nah saya pengen tanya Pak, pernah nggak sih Pak ada misalnya tentang suara Tuhan gitu Pak, tentang suatu kota atau suatu daerah atau suatu negara yang benar-benar Tuhan bukakan melalui Pak Jon, terus seiring berjalannya waktu sampai negara itu berkemenangan gitu Pak di situ gitu Pak, ada nggak Pak? Jadi ini berhubungan dengan suara Tuhan. Iya, tentang suatu negara gitu Pak. Oh, suatu negara, wah ini luar biasa ini. Ternyata kita naik level ini. Dulu saya baca ada satu buku orang tulis next level katanya. Jadi saya pikir apa ini next level ya. Ternyata artinya kita naik tingkat nih Pak. Iya betul. Gitu. Dari yang kita bahas tentang pribadi, tentang pelayanan. Nah saya juga kepengen tahu ada nggak kira-kira gitu Pak yang Tuhan bukakan tentang suatu negara? Iya, luar biasa. Baik. Memang ada sih ada beberapa, tapi ini ada satu negara yang pernah Tuhan bicara ya. Jadi jalan ceritanya sampai terjadi perubahan. Ya sampai hari ini saya masih terus memperhatikan, pantau, mendoakan. Luar biasa, memang Tuhan itu terlalu luar biasa. Jadi doa-doa ini, doa-doa profetik ini ternyata, atau mendengar suara Tuhan ini ternyata penting sekali ya. Penting sekali, apalagi di hari-hari ini Tuhan ingin supaya banyak perubahan akan terjadi. Tapi semua perubahan itu kan harus punya hubungan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Ya betul, benar Pak. Sebab Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang Dia sampaikan. Nah jadi kalau pertanyaan tadi, nah ini tentang negara Timor Leste ya. Oh gitu Pak. Timor Leste. Gimana tuh Pak Jon? Iya. Ininya jadi penasaran nih Pak. Iya.
Kalau dulu kan masih sebut Timur-Timur Iya, ya. betul. Ya, memang ceritanya sih banyak. Jadi bagaimana Tuhan bicara tentang negara itu dan kami harus melakukan langkah-langkah profetik yang Tuhan suruh. Memang itu unik. Unik. Saya baru pertama kali dalam doa-doa ini baik untuk pulau-pulau di Indonesia. Ya puji Tuhan ada beberapa negara kita mulai dapat beban doa untuk pergi berdoa. Tapi Timor Leste ini punya satu kenangan yang unik di dalam doa. Gitu. Gimana tuh Pak? Disitulah pernah terjadi profetik di mana saya harus makan roti. Roti perjamuan ini sebagian saya makan. Iya. Tuhan suruh sebagian makan. Lalu sebagiannya dimasukkan ke dalam tanah. Lalu anggur perjamuan yang melambangkan darah Yesus. Sebagian minum dan sebagian dimasukkan ke dalam tanah. Lalu buat langkah profetiknya Tuhan suruh katakan akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Gitu. Nah, kalau kenapa Tuhan suruh seperti itu? Nah, itu berarti bicara salib ya. Iya betul Pak. Salib itu. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya kan ini Timur-Timur ini masalahnya kan gak pernah selesai ya. Dari zaman Portugal 300 sampai 400 tahun. Ditambah lagi setelah tahun 76 merdeka masuk wilayah Indonesia. Tapi terjadi terus gejolak perang yang tidak habis-habisnya. Dan banyak pahlawan harus meninggal. Iya betul Pak. Gitu. Sehingga di tahun 94 itu Tuhan bicara kepada saya bahwa darah pahlawan tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Nah itu satu rema yang Tuhan sampaikan. Dari situ akhirnya Tuhan mulai kasih beban-beban doa untuk berdoa. Memang ada pernyataan-pernyataan ini. Jadi kalau saya cerita mendetail dari awal ini mungkin perlu waktu yang panjang bagaimana berdoa buat negara itu, buat Timor Leste. Buat Timor Leste itu Pak ya. Supaya bebas dari kematian itu. Jadi memang itu dikuasai oleh roh kematian yang kuat sekali. Negara Timur Leste itu Pak? Ya, roh kematian itu ngeri-ngeri itu. Nah bagaimana caranya supaya lepas dari ikatan itu. Betul, Nah itu satu perjuangan doa yang memang oleh tuntunan Tuhan lah bisa terjadi itu. Wah kayaknya seru banget nih Pak. Suatu saat kita harus angkat nih Pak. Tentang daerah Timur Leste ini untuk jadi satu episode nih. Boleh. Saya kira boleh itu. Untuk supaya jadi satu gambaran buat kita para pendoa. Iya betul Pak. Kalau Tuhan kasih beban itu kira-kira seperti apa. Tuhan suruh lakukan apa dan bla bla dan semuanya. Saya kira ini satu gambaran yang sangat penting sekali. Iya. Apalagi memang sekarang gereja-gereja kan lagi bangkit dalam doa ya. Betul Pak, betul Pak. Apalagi berarti hasil dari doa itu ternyata sekarang kan memang faktanya kelihatan gitu Pak. Ternyata memang ya karena hasil-hasil doa itu ya akhirnya Timur-Timur kan berkemenangan ujung-ujungnya gitu kan Pak. Ya, lepas dari ya, ikatan betul. kuasa gelap itu. Wah itu nantilah kalau ada ini saya ceritakan gimana. Dikit aja Pak, dikit dong Pak John. Jadi itu kenapa sampai bisa perang terus. Ternyata itu di sana ada roh yang namanya Raja Setan. Nah, Raja Setan penguasa alam maut.
Raja setan, penguasa alam maut. Ya, gitu. Jadi dia ini biang keroknya ini. Biang keroknya itu sehingga Dia yang menguasai daerah itu berarti ya Pak ya, timur-timur itu ya? Dia yang menguasai timur-timur itu. Jadi bagaimana harus berhadapan dengan Berhadapan Raja langsung Setan. Pak John? Iya, muka dengan muka kita. Waduh. Kalau saya jangan-jangan saya lari duluan Pak. Wah itu waktu dia hadir, waduh, dia menggunakan pakaian kayak pakaian Romawi yang. Tunggu Pak John, itu dia ganteng apa mukanya jelek apa gimana tuh Pak John? Apa rambutnya panjang? Ya. Oh dia pakaian Romawi ya Pak ya, berarti kayak tentara gitu ya Pak John? Jadi sudah lebih dari seorang tentara yang sangat. Saya pernah dulu waktu masih kecil di Alor itu sering masuk tentara-tentara kita itu istirahat ambil airnya di Kota Kalabahi dengan kapal-kapal perang, ada Teluk Langsa, Teluk Saleh, kapal-kapal angkatan laut dulu banyak. Ada juga pasukan kata, amfibi itu. Nah dulu kan masih namanya KKO. Ya. Pasukan KKO, ada juga RPK. Jago-jago itu. Kalau mereka sudah latihan baris berbaris itu tegap sekali dan sangat seram. Tapi waktu saya lihat setan ini, Abaddon ini ya Pak John? Jauh lebih menyeramkan. Jauh lebih seram. Waduh. Itu dia punya pakaian itu sudah pakaian yang namanya bukan zaman dulu Tempo Doloe lagi, sudah zaman purbakala punya kakak lagi kayak sana itu. Waduh, memang terlalu. Dia punya ini juga atmosfernya juga beda dong ya Pak John, maksudnya dengan yang selama ini misalnya untuk penguasa misalnya penguasa tempat lah, penguasa daerah lah. Pulau gitu ya. Beda lagi ya Pak John? Oh beda. Ini. Penguasa pulau kecil itu. Ini Raja Setan Jurang Maut. Nah, dari dalam soul atau neraka itu. Nah, itu punya komandannya. Nah, jadi bukan roh maut biasa, tapi rajanya itu. Nah, kalau di kitab Wahyu ada itu di Wahyu. Apa saya baca dulu ya. Biar supaya jadi satu. Nah, memang nanti kalau diceritakan ini, aduh. Ya nih Pak, kita harus bikin nih tentang satu tema tentang Timur-Timur ya. Tim Pus TV ini berarti ada PR nih. Ada satu tema yang menarik banget yang mau kita angkat, yaitu tentang Timur-Timur gimana dari mendengar suara Tuhan melalui doa-doa, akhirnya sampai negara itu puji Tuhan sampai berkemenangan. Terus di sana juga ada kesaksian Pak John kayaknya yang sedang berhadapan dengan apa tadi Pak? Abaddon itu ya Pak ya John ya? Ini ayatnya. Oh ini. Coba saya. Wahyu 9. Iya, Wahyu 9. Dan ini. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Nah, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, jadi kalau kata jurang maut dari dalam jurang maut dalam bumi sebenarnya ini, gitu. Jadi Raja Setan ini dia keluar dari dalam bumi, dari dalam jurang maut. Nah kalau jurang maut ini kita cek lagi itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu di Yunani dia disebut penghancur. Jadi Abaddon itu sebenarnya penghancur, setan penghancur ya. Nah jadi dia tinggal di dalam soul atau hadis di dalam neraka dia tinggal. Nah ini. Sehingga kita Alkitab Wahyu mengatakan dia itu raja alam maut. Nah, kalau dalam
penjelasan peperangan rohani di sekolah doa kan itu ada kerajaan setannya itu kan kerajaan model roh jahat, penguasa, Ya betul Pak. penduduk. Ada level-levelnya gitu ya Pak Level-levelnya John. itu. Kalau sudah sampai raja maut, nah artinya ini sudah raja setan. Raja setan ini. Jadi dialah raja setan yang memimpin pasukan namanya pasukan maut. Gitu. Wah, kalau pasukan maut tidak ada ampun. Gitu. Kalau orang diganggu sama kuntilanak masih di bawah itu. Masih belum ada apa-apanya ya Pak John ya. Itu. Tapi kalau maut yang datang itu nggak ada ampun. Nah, memang ada di Alkitab itu kalau dunia orang mati itu tidak pernah puas dengan kematian. Ya. Nah, sehingga mata daripada raja setan ini begitu tajam sekali. Tajam sekali. Sorot matanya itu tipis. Set gitu. Seperti laser. Jadi memang inilah yang merusak. Merusak keadaan di Timur-Timur waktu itu. Perang dan tidak habis-habisnya, perang antar keluarga, perang kampung, perang suku, perang antar pahlawan kita dari sini dikirim ke sana habis-habisan. Itu karena ada setan ini yang menguasai itu ya. Jadi dia mengadu domba untuk terjadi perang terus. Karena dia cari darah, haus darah ini. Roh ini nih haus darah. Wah Pak, kayaknya jangan diceritain sekarang deh Pak. Jangan dibuka sekarang dulu deh nih semuanya nih. Jadi kalau seandainya zaman sekarang ini ya, kalau seandainya gereja atau bisa memberikan pengertian kepada pemerintah. Nah ini kalau zaman dulu kan raja-raja itu harus tanya kepada nabi-nabi. Iya betul. Kita maju perang atau tidak? Iya betul Pak. Nah, Tuhan sertai atau tidak? Sebab kalau Tuhan tidak sertai, habislah semua pasukan. Nah, ini kan ada di balik dari perang ini kan ada roh maut. Apalagi pemimpin kerajaan maut yang pimpin. Nah, jadi kalau kita pakai kekuatan tanpa tuntunan Tuhan, habis. Iya, Berapa betul, banyak pun habis. Betul. Saya punya beberapa ya nanti di ini saya ceritalah bagaimana mendoakan ngeri tentara-tentara yang turun dari hutan. Mereka harus tidur di batalion 744 itu. Gelisah tuh, waduh. Saya juga tidur dengan mereka, habis doa itu kita doa sama-sama. Wah, memang tidak gampang hadapi roh ini. Iya betul Pak. Hanya Tuhan Yesus Hanya Tuhan, lah betul Pak. bisa Betul, menyelamatkan. Nah, wah ini kebetulan pertanyaannya udah kita jawab semua. Iya. Terus kami juga mau mohon maaf untuk orang percaya bagi yang pertanyaannya belum sempat kami jawab karena kami menjawab pertanyaan itu sesuai tema gitu ya Pak John ya. Jadi kita akan munculkan lagi tema-tema yang menarik, tema-tema yang seru pokoknya untuk di episode selanjutnya. Nah kebetulan karena kita sudah di penghujung acara, kami mau mengingatkan bagi orang percaya yang mempunyai beban doa atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan melalui komen melalui YouTube, komen melalui Instagram atau melalui Facebook kami yang akan kami bahas dan yang akan kami doakan kembali untuk di acara selanjutnya. Nah, di akhir kata, saya Stefani bersama narasumber saya Bapak Johnson Willem Laulaka mohon pamit undur diri. Jangan lupa subscribe agar kami bisa terus berkembang jadi lebih baik. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Di akhir kata, tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom.